Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa, puji Tuhan ya. Bentar. Soundnya bisa dikecilin yang sebelah sini, Pak Jus. Ya, thank you. Ya, puji Tuhan ya kalau kita semuanya baik disertai Tuhan. Dalam panjang minggu yang lalu kita sudah disertai Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pastor Jerry untuk waktu yang sudah diberikan pada saya untuk menyampaikan sedikit dari firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan mulai dengan ayat tema kita tahun ini ya, di Mazmur 37 ayat 23. Setiap minggu, setiap hari Kamis di FOG pun kita sudah baca setiap kali. Saya kira percaya semuanya sudah hafal ya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ya, di akhir tahun lalu saya sekeluarga beri kesempatan untuk pulang ke Indonesia untuk beberapa waktu lamanya. Enggak lama sih, cuma beberapa minggu ya. Jadi di saat itu saya sekeluarga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat di beberapa gereja di beberapa kota di Indonesia ya. Nah, belum kita berangkat ke Indonesia itu hari Minggu terakhir yang kita hadir, Pastor Jerry menyampaikan tema pelayanan ini kepada jemaat ya. Terus Selasanya kita berangkat ke Indonesia. Lalu waktu kita tiba di Semarang, di gereja kita di Semarang, ternyata selama bulan Desember itu temanya tentang pengharapan ya. Jadi dalam hati itu wah, puji Tuhan luar biasa, berarti memang apa yang mau Tuhan beri dalam hidup kita sebagai itu seirama gitu. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah dan pengharapan untuk mengakhiri tahun 2024 di tahun 2025 pasti Tuhan berikan pengharapan yang besar ya. Jadi di minggu pertama waktu saya hadir di Semarang itu temanya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan ya. Bisa diklik next, Fred. Itu diambil dari Roma 1, Roma 5 sampai 5. Nanti kalau Bapak Ibu saudara sekalian di rumah ada waktu bisa dibaca sendiri. Terus lalu waktu kita hadir di Christmas service-nya, itu temanya kelahiran Yesus memberi pengharapan yang baru. Itu diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Lalu dari minggu terakhir di bulan Desember, kita berkesempatan beribadah bersama dengan keluarga Susmanto juga waktu itu kita diberikan hidup yang penuh pengharapan dari 1 Petrus 1, 3 sampai 5 ya. Tapi bukan ini yang mau saya sharingkan pada sore hari ini. Tapi saya itu waktu kemarin pulang sangat diberkati dengan 2 buah pujian ya. Saya sangat diberkati dengan 2 pujian ini sampai saya tuh Tuhan menaruh di hati saya untuk share untuk malam hari ini ya. Jadi yang pertama itu pujian ada waktu di ibadah tutup tahun ya, malam tutup tahun itu ada satu pujian dalam bahasa Jawa. Itu iringannya juga campur sari, jadi kayak agak ada dangdutnya gitu ya. Itu judulnya Los Nggak Rewel ya, Los Nggak Rewel. Jadi itu di refnya itu klik lagi satu. Ini ya, aku wis nggak rewel Gusti. Siapa di sini yang orang Jawa? Oh ya. Oh banyak juga ya. Pak Matthew mungkin juga masih ingat dong ya. Ya, aku wis nggak rewel Gusti. Itu artinya aku sudah tidak mengeluh Tuhan ya. Gusti itu Tuhan ya. Jadi waktu pimpin pujian ini mau ngajak kita nyanyi lagu ini, dia itu berkata gini, Tuhan kita tuh dahsyat ya. Tuhan kita tidak pernah gagal dalam segala rancangannya dalam hidup kita. Jadi kita mau melangkah di tahun baru nanti 2025, kita mau komitmen sudah tidak rewel lagi katanya gitu. Nah waktu WL-nya bilang gitu tuh hati saya kayak ditusuk-tusuk gitu ya.
Ditusuk kayak Tuhan tuh kayak mengingatkan saya flashback selama 2024. Ternyata secara sadar tidak sadar saya masih sering mengeluh, ya, sering mengeluh baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan, ya. Kemarin Pastor Jerry waktu hari Kamis di Hope juga sudah sharing, itu manusiawi, kadang-kadang kita itu merasa lelah, ya, capek atau lelah gitu ya. Tapi kalau fokus kita tidak bergeser dari Tuhan, yaitu kadang-kadang kita jadinya mengeluh, ya. Jadi saya mau tanya di sini, siapa yang masih suka ngeluh? Wah, sama berarti ya, Mas Ian ya. Kita memang masih manusia, ya, benar ya. Nah, manusia itu masih suka ngeluh karena menurut saya nih ya, menurut saya ibaratnya itu manusia seperti seorang pria yang berumur di atas 40 tahun. Kenapa coba itu? Kalau pria, nggak tahu yang di sini ya, kalau saya kan juga ada 40 tahun ya. Saya tuh nggak bisa melihat jelas kalau ada yang di dekat saya, benar? Jadi kalau saya ngeliat tuh kalau udah deket gini nggak kelihatan, bureng-bureng gitu ya. Biasanya Krista kalau gitu kita harus ngapain? Either ininya dijauhin, pakai kacamata ya. Karena saya malas kacamata, jadi saya sebenarnya jauhin aja gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di liriknya tadi di refnya, yang berikutnya tuh dia bilang tak syukuri sing dadi berkate. Ngomongnya harus dadi gitu ya. Kalau dadi gitu kurang bagus. Dadi berkate. Artinya, Bu Silvi? Ya, jadi kita harus syukuri apa yang menjadi berkatnya, ya. Jadi kadang-kadang itu kita lebih sering berpusat pada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita daripada pemeliharaan dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Benar? Ya, kan nggak jelas tadi ya. Makanya kalau kita gini-gini nggak kelihatan, wah nggak jelas. Karena kita ngelihatnya nggak pakai pemeliharaan Tuhan, jadi kita nggak lihatnya nggak jelas. Jadi kita kalau lebih fokusnya ke situ dan tidak pada pemeliharaan Tuhan, itu kita jadi susah bersyukur. Karena bersyukur itu adalah satu ekspresi dari iman kita. Benar? Benar ya. Kita mau lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya mau tanya nih, ayat ini familiar nggak? Ayat ini itu pernah jadi tema pelayanan GPDI Brisbane, benar? Ada yang ingat tahun berapa? Nggak ada yang ingat? Ini adalah tahun 2022 ya. Ini tema pelayanan kita di tahun 2022. Jadi kalau mungkin ada yang belum join di GPDI tahun itu, nanti bisa klik di link bawah ini nanti. Jadi nanti ya, kalau tolong kasih linknya di bawah. Jadi kalau yang belum subscribe, please subscribe di channel kita di GPDI Brisbane ya. Supaya jangan terlewatkan berkat-berkat. Jadi kalau kita mau lihat lagi flashback itu ada berkat-berkat Tuhan di sana ya. Saya juga mau kasih apresiasi kepada tim sosmed kita. Jadi jangan lupa juga ya, follow Instagram kita dan Facebook kita di @GPDI Brisbane. Tepuk tangan dulu dong buat tim sosmed kita, luar biasa kerjanya. Banyak memberkati banyak orang, maju terus supaya dipakai Tuhan ya. Sama tadi ya. Oh ya, jadi tadi adalah kehendak Tuhan bahwa kita tuh harus bersyukur dalam segala hal ya. It's not easy ya kan. Kita gampang bersyukur kalau kita sedang bahagia ya, kalau kita sedang bersukacita. Tapi kalau kita sedang, tadi saya bilang lagi lelah, lagi capek, pasti susah ya kan.
Karena hanya orang yang bersyukur itu orang yang memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu ada dalam kendali Tuhan. Amin. Ya. Kita lihat lagi nih, kalau kita tuh harus mengubah perspektif kita tadi yang saya bilang tadi ya, fokusnya ya. Perspektif kita harus dirubah dari kita lihat apa yang tidak sesuai dengan harapan kita rubahnya harus melihat ke Tuhan. Kita lihat di Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini menarik ya, waktu Tuhan tuh kasih remind dalam dalam hati saya. Terus kemarin waktu kita FOG itu saya teguhkan lagi, karena waktu saat kita dalam sesi kesaksian, ya semua orang bersaksi. Saya kemarin sangat diberkati ya dengan kesaksiannya penuh dengan air mata dan tawa sukacita ya pastinya. Jadi kemarin itu Ricky, Lydia dan Joshua itu menyinggung hal ini tentang bersungut-sungut ya. Ricky ingat ya kemarin ya? Ya. Jadi kayak saya itu wah berarti memang Tuhan tuh mau taruh ini dalam hati saya. Jadi Paulus itu menulis ayat ini di perikop ini tuh waktu dia di mana saudara? Dia di dalam penjara ya kan? Dalam penjara berarti dia harusnya menderita gitu di penjara ya. Tapi dia memilih untuk bersukacita. Dia lebih memilih untuk bersukacita. Dia bisa katakan lakukan salah satu dengan tidak bersungut-sungut. Itu adalah pilihan hidupnya. Dia lebih memilih untuk bersukacita. Hidup kita tuh memang penuh dengan pilihan ya yang pastinya. Jadi kayak tadi tuh yang di ayat 1 Tesalonika 5:18 tadi itu perikopnya tentang nasihat-nasihat. Jadi kalau kita lihat di perikop itu sebelum ayat tadi yang kita baca di 2 ayat sebelumnya itu kita pasti sudah hafal semua ya di ayat yang ke 16 ya. 16 itu dikatakan bersukacitalah senantiasa. Terus di ayat 17 tetaplah berdoa. Ayat yang 17 ini sering kita lihat di waktu kita dapat hope ya. House of prayer tuh banyak dengan ayat tetaplah berdoa ya. Jadi kita begitu banyak pilihan dalam hidup kita. Jadi waktu kita sedang menjalani sesuatu dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang mau kita pilih? Apakah kita tetap bisa bersukacita? Apakah kita tetap berdoa? Atau kita tetap bersyukur? Itu pilihan kita ya. Kita harus bisa memilih yang benar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita supaya kita tuh bisa bersyukur. Di Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Satu lagi yang bisa kita kerjakan kalau kita lagi capek atau kita lagi dalam titik hidup yang rendah gitu ya. Kita pasti pernah mengalami kebaikan dari Tuhan, benar? Siapa di sini yang nggak pernah mengalami kebaikan dari Tuhan? Nggak ada kan? Saya pribadi pun sampai saat ini begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya dan keluarga saya rasakan ya. Jadi waktu kita sedang melakukan something dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, coba kita renungkan hidup kita ini. Pernah enggak Tuhan itu tidak berbuat baik dalam hidup kita? Kalau kita bisa pahami segala kebaikan Tuhan di setiap saat, tadinya kita harusnya aduh kok gini ya. Tapi kalau kita bisa mengingat segala kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan sampai saat ini, saya yakin dan percaya kita bisa memilih untuk bersyukur. Amin. Karena kebaikan Tuhan tuh enggak cuma 1, 2, atau 3.
Begitu banyak kebaikan yang Tuhan telah berikan pada hidup kita. 2 minggu lalu waktu saya sedang drive sama Vina, karena kan mobil saya itu nyambungnya ke handphonenya Vina ya. Jadi apa yang dia dengarkan, kita semobil kita dengarkan ya. Jadi waktu itu Vina itu kasih ada sebuah kesaksian ya. Boleh diklik nextnya? Ya, ini. Ini ada kesaksian dari keluarga di Jakarta ya. Anak sulungnya yang berumur 18 tahun dipanggil Tuhan waktu tidur ya, waktu tidur. Jadi ibu ini di Solusi TV channel ya. Dia ada kesaksian di sini. Sangat memberkati saya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan, sangat bagus. Jadi ceritanya ibu ini namanya Dokter Winitan ya. Dia seorang dokter. Anak sulungnya yang berumur 18 tahun itu tiba-tiba dipanggil Tuhan waktu tidur. Jadi bangun pagi, dibangunin ternyata sudah nggak ada. Dia sudah kerjakan segala sesuatu sebagai dokter, tapi ternyata memang sudah nggak ada. Itu sehari sebelum anak ini harusnya pergi ke luar negeri untuk kuliah. Jadi sehari sebelum dia kuliah, anak sulungnya dipanggil Tuhan. Terus Ibu Wendy Tan ini cerita di sini ya, dia bilang anak sulungnya ini waktu berumur 4 tahun memang pernah punya masalah di otaknya, ya, umur 4 tahun. Jadi dia harus dioperasi beberapa kali. Jadi Ibu Wendy sama suaminya itu berdoa dan selalu minta pertolongan Tuhan. Tapi dan akhirnya memang Tuhan pulihkan anak ini ya, anak ini dipulihkan secara total. Jadi keluarga ini menerima mujizat Tuhan yang luar biasa. Anak sulungnya itu dipulihkan sehingga bisa kembali normal. Jadi sebagai normal terus, tapi dia tetap kontrol, setiap kali dikontrol untuk melihat dan semuanya normal, berjalan dengan normal. Sampai akhirnya tadi waktu umur 18 tahun dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan semalam sebelum dia dipanggil itu mereka ada mesbah doa keluarga bersama sama anaknya yang kecil juga. Dan dia anak sulung itu stay di kamar mereka sampai jam 3 pagi karena sharing-sharing, karena kan dia memang mau pergi ya ke luar negeri untuk kuliah. Yang menarik adalah hostnya ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik menurut saya ya, yang sangat manusiawi banget saya bilang. Dia tanya sama Ibu Wenitan ini, Ibu, apakah ada momen di mana ibu ini marah kepada Tuhan? Kenapa kok anak ibu itu dipulihkan waktu umur 4 tahun hanya untuk diambil lagi waktu umur 18 tahun? Kenapa enggak sekalian aja waktu umur 4 tahun? Sangat manusiawi ya menurut saya ya. Ini pasti pertanyaan manusia selalu gitu. Jadi tolong dulu kok, kenapa kok sekarang dipanggil pulang? Tapi jawaban Ibu Wendy ini sangat luar biasa ya. Dia bilang gini, saya belum mengerti apa yang jadi maksud Tuhan dari kejadian yang saya alami ini. Dia masih mencari-cari apa yang mau Tuhan mau. Tapi hanya satu yang dia tahu katanya. Dia bilang, saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia sekeluarga. Dia bilang dia, suaminya dan anaknya yang kecil itu dia mau submit pada otoritas Tuhan dan kedaulatan Tuhan untuk keluarganya. Waktu saya dengar ini, wah. Saya selama berdiri kan belum pernah mengalami hal yang sampai segitunya. Saya pikir ini bukan sesuatu yang tidak diharapkan, tapi sesuatu yang sangat menyakitkan saya bilang ya. I think it's very hard to lose your kid ya. Tapi ibu ini masih bisa bilang, dia tahu dan pasti bersyukur karena Tuhan sangat baik.
apakah kita bisa? Kalau kita dihadapkan dengan masalah yang segitu besarnya, kita dengan hati yang sungguh-sungguh bisa berkata, bersyukur kalau Tuhan itu baik. Saya mau lanjutkan, kita mau bedah lagu yang tadi saya bilang sangat memberkati ya. Ini lirik di verse pertamanya ya. Saya bacakan aja ya, kan Bapak Ibu juga pasti nggak bisa kan. Ini mungkin Kesia sama Teren bisa mungkin ya sebagai orang Jawa ya. Biyen uripku, isane mung ngeluh wae. Ini bukan angel ya, angel ya. Ini bukan angel. Ya Lydia ini bukan angel ya. Ini angel guyune ya. Kaya wong ilang dalane sak jeke Gusti Yesus ana jroning ati, kabeh sing tak trima tak syukuri. Jadi artinya nih dulu hidupku bisanya cuman mengeluh aja. Susah untuk ketawa katanya. Jadi angel guyon itu susah untuk ketawa. Nah itu ya. Seperti orang yang hilang tujuan. Ini ada titik baliknya adalah sejak Yesus ada di dalam hatiku. Semua yang saya terima, saya syukuri. Tadi kayak yang kesaksian Ibu Wendy tadi ya. Diklik next. Terus tadi refnya kan ya. Aku wis gak rewel, ngelakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Jadi ngelakoni sing wis dadi kersane itu adalah mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi kan Tuhan berkehendak kita untuk bersyukur dalam segala hal ya. Klik lagi. Aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing diberkati, aku wis gak rewel. Klik lagi, ini perubahannya di verse 2 ya. Urip ayem tentrem, teko ing jeroning ati, kuwi uripku sing saiki, pancen beda, yen mlaku ning dalane Gusti. Awakku tansah diberkahi. Jadi hidupnya jadi damai sejahtera. Dari dalam hati, itulah kehidupanku yang sekarang. Memang berbeda saudara, jika kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Hidupku selalu diberkati. Jadi saya minta tolong WL dipelajarin ya lagunya. Saya tahu kalau WL di sini bukan orang Jawa, tapi kan kita punya pemusik orang Jawa. Jadi sekali-sekali mungkin bisa diangkat lagu ini. Sangat memberkati, ya. Ini pujian pertama yang sangat memberkati hidup saya waktu saya di gereja di Indonesia ya. Pujian yang kedua itu ku berserah penuh ya, ku berserah penuh. Jadi saya selama di Indonesia itu diberkati dengan lagu ini 2 kali di 2 ibadah yang berbeda. Ya. Jadi saya sangat diberkati dengan lagu ini karena kata berserah itu adalah kata-kata yang sangat sering dikatakan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, benar? Ya, kalau kita lagi curhat atau kita dicurhatin, biasanya kan sering dikasih jawaban tuh, sudah berserah aja pada Tuhan, benar? Benar nggak? Ya, saya kalau ngomong misalnya sama Pak Tommy gitu kan, wah Tommy udah gini-gini. Udah ya berserah aja pada Tuhan ya, berserah pada Tuhan gitu ya. Itu biasanya paling gampang diucapkan dari mulut kita, benar? Tapi waktu saya menaikkan pujian ini, waktu pertama kali saya menaikkan pujian kan saya tidak tahu lagunya ini. Bagi saya dan keluarga itu lagu baru, maksudnya wah nggak pernah dengar lagu ini gitu. Waktu nyanyi lagu ini, sekali lagi Tuhan juga bertanya dalam hati saya gitu loh. Saya diingatkan berapa waktu yang lalu, waktu saya ada masalah dalam kerjaan saya yang sangat-sangat, saya pikir sangat susah untuk dilalui. Dalam bibir saya mengatakan, Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Tapi waktu saya tidur malam, nggak bisa tidur. Karena saya mikirin, gimana ya, nanti
hasilnya nih gimana nih hasilnya. Jadi saya dalam mulut berkata berserah, tapi dalam hati saya tuh masih nggak bisa tidur dengan nyenyak, karena saya selalu memikirin ini mau dibawa kemana sama Tuhan gitu. Terus saya mau tanya sekarang, kalau kita mau menyerahkan sesuatu kepada orang lain, baik dalam pekerjaan atau mungkin yang di sekolah atau apapun juga, kalau kita mau menyerahkan something ke orang lain tuh karena kita apa? Karena kita percaya ya, percaya. Jadi contohnya nih, waktu kita mau pulang Indo kemarin kan, saya nitipin kunci mobil sama kunci rumah ke Deborah Haryanto dan keluarga Basri. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya. Karena saya yakin dan percaya kalau Deborah Haryanto dan keluarga Basri pasti bantuin kita ngecekin rumah ya, waktu kita nggak ada. Walaupun Pak Surjono ini rumahnya jauh banget ya, tapi kita semua tahu apa biasanya jawaban Pak Jono? It's okay Pak Yefta, rumahnya kan nggak jauh, paling cuman 30 menit, 40 menit. Saya percaya ya, pasti mereka bantu saya. Jadi kalau kita berserah penuh, berarti kita percaya penuh. Dan kalau kita nggak berserah dengan sungguh-sungguh, berarti kita kurang percaya pada Tuhan, ya kan? Kita buka di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, ya. Kita lihat contohnya di dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29. Ini perikop tentang Yesus yang mengusir dari seorang yang bisu, ya. Yang menarik dari perikop ini tuh di ayat 22, ini ayah sang anaknya ngomong ya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya, ya. Sebab itu jika apa Saudara? Jika engkau maksudnya Tuhan ya, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami. Jika engkau dapat, ya, if you can katanya. Itu sama aja kalau saya tanya sama Pak Tommy ini ya. Kita semua tahu kan ya, satu dulu Pak Tommy ini sangat handal dalam bermain musik, benar? Benar nggak? Loh, kok nggak yakin Pak Tommy? Waduh, handal banget ya. Pak Tommy ini orang Batu tahu kuncinya dia. Wah, C keras minor dia bilang gitu. Waduh, luar biasa. Saya tanya dong, Tom, minggu depan saya mau persembahan pujian gitu ya. Biasanya lagu apa ya? Ya ini tadi yang lagu Los Gak Rewel gitu ya. Terus saya bilang, bisa nggak Tom? Kuncinya tahu nggak? Mau saya bawain ini perintilan dari Suara Nafiri, ya? Atau apa? Samnot ya, Samnot ya. Itu bagi kita yang pemusik yang kurang tahu kunci itu biasanya kita print dari Suara Nafiri ya, itu kuncinya ya. Kalau saya ngomong itu gimana Pak Tommy? Pasti Tommy, wah ngenteng kayak gitu ya. Masa saya nggak bisa, orang belum nyanyi saya tahu kuncinya ya kan? Ini sama, apa jawaban Tuhan di berikutnya ya, di ayat berikutnya, di ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, ya kan? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Tuhan juga tanya, berarti kamu nggak percaya ya kalau saya ini bisa nyembuhin anakmu gitu kan? Next. Untungnya ayahnya kok langsung segera ngomong ya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya kan? Terus apa hasilnya? Tuhan mengusir rohnya walaupun anaknya sempat meninggal tapi dibangkitkan.
Tapi kan ada keraguan-keraguan dari sang ayah ini bilang, dia itu berserah karena dia mencari Tuhan dan murid-muridnya yang pertama sih untuk menyembuhkan anaknya, karena dia berserah pasti hanya Tuhan yang bisa menolong. Tapi waktu ketemu sama Tuhan dia ngomongnya kalau engkau dapat, ya. Jadi kurang percaya. Lalu kita ke next questionnya ya. Jadi kita berserah dan kita percaya penuh. Apakah itu cukup? Karena berserah itu bukan menyerah, benar? Berserah itu bukan menyerah. Tapi berserah itu kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang kita bisa. Kita mau lihat di apa ya? Contohnya kalau kita itu udah berserah, tapi kita nggak lakuin usahanya ya. Kan banyak anak student di sini ya, student. Kalau ujian pasti berdoa dong ya, berdoa, berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan kalau tolong. Belajar nggak? Belajar ya? Karena kalau nggak belajar ya pasti, walaupun kita percaya pada Tuhan, masa Tuhan kasih jawabannya kan nggak mungkin ya. Atau kalau kemarin Om Jerry kan singgung nih anak-anak muda zaman sekarang kan pada cari jodoh ya, cari jodoh. Kita kalau lihat orang, wah ini tempatan hatiku ya, pasti doa dengan Tuhan, Tuhan inilah jodohku. Jadi dia percaya dan berserah, Tuhan pasti memberikan jodoh itu pada saya. Gitu. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, apakah orangnya tahu kalau kita cinta sama dia? Cuma diliatin dari jauh, orang yang lihat kita ngumpet ya, nggak liatin kita ngeliatin lagi, diliatin aja. Nggak mungkin kesampaian ya. Dulu tuh saya lihat fitnah pertama kali, saya bilang Tuhan inilah jodoh saya. Ya, inilah jodoh saya. Saya doakan Tuhan, tolong buka jalan. Dan saya juga dong terus mendekati Vina dan kasih serangan-serangan maut supaya cinta saya ini kesampai kepada Vina. Dan apa hasilnya? Tuhan berikan Vina untuk saya. 20 tahun saya sudah menikah dengan Vina ya. Istilahnya anak zaman sekarang ini ya, nggak tahu kalau benar apa salah ya. Kalau kita ini mencari jodoh tapi tidak dengan usaha, itu namanya jagain jodoh orang lain. Ya, benar nggak ya? Jadi kalau kita cari jodoh ya harus dikejar ya. Walaupun kita berserah pada Tuhan, percaya Tuhan kasih. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya itu untuk orang lain berarti bukan untuk kita ya. Itu contohnya. Tapi kalau kita lihat di Alkitab sekarang ya, di Alkitab. Kita lihat di Matius 15 ayat 2-28 ya. Ini tentang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan ya. Ini juga dulu beberapa tahun lalu pernah Pak Tommy bawakan ya, Pak Tommy ya. Jadi di sini perempuan Kanaan ini sudah melakukan apa yang menjadi bagian dia ya. Dia berusaha keras ya, di sini dilihat kan. Dia dengan berusaha keras mendatangi Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya ya. Dikatakan maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi dia melakukan apa yang dia bisa semampunya sampai berteriak-teriak supaya Tuhan itu akhirnya mengindahkan dia. Sampai muridnya pun kayaknya udah nol gitu ya, bilang Tuhan suruh usir aja. Tapi apakah berhenti? Enggak ya, dia tetap berusaha keras. Berusaha keras karena dia percaya bahwa Tuhan itu yang bisa sembuhkan. Di ayat berikutnya. Tapi perempuan itu mendekat
dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Karena kan perempuan dari Kanaan ya, jadi dia bukan dari Israel. Apakah dengan itu dia mundur? Tidak ya, dia tidak mundur, tapi dia tetap berusaha dan dia percaya. Dia sangat percaya bahwa hanya dengan remah-remah dari makanan tuannya itu bisa cukup. Ya, kalau kita nextnya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi kalau kita lihat dari contoh dari perikop ini ya, ibu ini tidak pernah menyerah ya. Dia memang berserah karena dia tahu Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Sampai dibilang Tuhan Yesus sendiri dengan kata-kata seperti itu, tapi dia tetap percaya dengan imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Dan Tuhan memang, sampai Tuhan pun berkata, besar imanmu. Apakah kita rindu Tuhan berkata kepada kita, besar imanmu. Dan apapun yang kita alami, Tuhan pasti buka jalan, ya kan? Pastor Jerry sering sekali mengingatkan kita ya, pada semuanya, pelayan-pelayan pada semuanya, selalu mengingatkan, kerjakan apa saja yang menjadi bagianmu, ya. Sebisa kamu, kerjakan apa yang kamu bisa, dan sisanya Tuhan akan sempurnakan, ya. Amin. Saya percaya di tahun 2025 ini ya, kita mau belajar lebih berkomitmen, ya. Kita sudah tidak mau mengeluh lagi, ya. Kita mau belajar selalu bersyukur. Apapun yang kita hadapi, saya sering mengalami ya di tahun-tahun lalu, kaki saya sering sakit, tangan saya sering sakit. Tapi disitulah Tuhan mau mengajar saya, belajarlah bersyukur, ya, belajarlah bersyukur. Apapun yang kita alami, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Dan kita juga mau berkomitmen untuk berserah kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Karena hanya Tuhan yang bisa membawa kita untuk menyelesaikan sampai ke tujuan kita seperti yang Pastor Jerry sampaikan minggu lalu ya. Saya undang pemain musik, singers untuk maju ke depan. Kita sudah hampir 5-6 minggu ya, setiap hari Minggu, setiap hari Kamis, sampai di FOG kemarin, kita terus diingatkan dengan tema pelayanan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Jadi pertanyaan dalam hidup kita saat ini adalah, apakah kita percaya? Apakah kita mau berserah pada Tuhan, sehingga Tuhan bisa menetapkan langkah-langkah kita sampai di akhir tahun 2025. Tuhan sudah minta kita sepanjang tahun lalu, dan saya yakin dan percaya Tuhan yang sama akan membawa kita melalui tahun ini. Amin. Kita bangkit berdiri.